Disalin Oh bener. iya, Bijak Hah? serius. Apa Itu apa? ku akui, bijak lo orang itu. Apa sih? Bisa. Penontonmu bijak. Oh Orang iya itu bijak. nyerang buzzer, Dok. Akun Oh. media bodong. Ingat itu bukan wartawan, itu ngaku-ngaku media bantu salin. Dibantu salin sama orang ini. Salinannya apa aja? Ih, ngantam para bujar-bujar dan yang ngaku-ngaku media masuk di live-mu yang Oh. nge-hate kau, Doktif. Si Ica Oh. mana ada ditengoknya? Si Mana ada? si Ica lu kenal lu, Ca. Kalau nengok live ini apa live kita yang ke save itu nampak nggak ada chat-chatan? Ada. Ada. Nah, cek deh. Penontonmu itu malah mereka itu menyerang balik para buzer dan para hatersmu, Dok. Oh, subhanallah, masya Allah. Serius. Tabarakallah. Makanya aku bilang, udah mulai bijak muncung orang mama-mama ini ya. Itu aku Oh. Ya, Itulah yang terjadi tadi malam. Jadi selain mendengarkan, aku nggak aku tengok mukanya, aku dengarkanlah apa jawaban Doktif, apa yang terjadi dari JPU dan pengacaranya Richard. Ku bacai typingan, pandai orang ini ya. Ngilang bujer tadi, Dok. hilang akhirnya. Oh. Ngilang. Iya, itu Indah Kirana, betul. Jadi memang banyak banget. Jadi kayak kemarin tuh kan juga, maksudnya mereka itu apa sih kemarin itu, Mbak Rina ya, Mbak Rina itu juga dia bilang 5 juta tuh kan bukan uang yang kecil ya, Dok, tuh uang yang besar buat saya. Saya belinya sembunyi-sembunyi. Kan itu cuma satu dari sekian ribu korbannya Suneo ya. Jadi ya apa ya, kasihan kan Mambel gitu. Sedangkan kan dia janjinya putih permanen. Oh, apa ini kelakuan dokter kok kayak gini ya. Itu sebenarnya bisa dibeli cuma dengan harga 300.000. Kamu jual 1.500.000. Kalau promo 2 juta dapat 2. Penjualannya itu Mambel ya, itu sudah mencapai angka, kalau saat Doktif tanya itu ke Imetco, penjualan pemesanannya itu hampir 200.000 box. Nah, sekarang kali aja 200.000, kali aja hampir 200.000 box. Karena kan Dokter sempat ditawarin, coba misalnya Dok, bikinlah Dok ini, itu Dokter Richard itu maklun sama kita, namanya WT gitu. Apa enggak, kalau Dokti mah nggak mau cuman satu, isinya cuman satu bahan-bahan, ini nggak mau Dokti maunya tuh berbagai macam kandungannya gitu. Jadi kalau satu aja kan hasilnya kurang gitu loh. Kalau misalnya memang ada tomat putihnya pun kan di Indonesia belum ada pada saat itu gitu loh. Nggak mau kalau cuman glutathione Emang aja. white tomato itu untuk memutihkan, Dok? Dia membantu mengurangi, menghambat pigmen melanin. Pigmen kan, bukan memutihkan Nggak kan? bisa. Kalau memutihkan Mencerahkan kulit. Betul. Berarti kayak bantuan obat-obatan untuk ya menonjolkan kulit asli kita, tapi lebih lembut, lebih kenyal, terus kenyal, segar. Betul, itu menghindari pigmentasi gitu. Iya, betul. Jadi yang biasanya cepet gosong itu bisa kena panas matahari cepet gosong, ini lebih lama dia, lebih kuat ke paparan ini kekuatan kulitnya itu. Berarti bukan untuk memutihkan. Tidak ada. Kristal tomato pun iklannya juga bukan untuk memutihkan. Karena kan terkadang orang kalau dengar white tomato ada white putih berarti memutihkan. Nah, masalahnya konsumen Indonesia seneng diiming-imingi putih. Dan si Suneo ini paling sering mengatakan masyarakat Indonesia tuh masyarakat yang bodoh. Jadi gampang sekali untuk dia tipu. Gitu loh Mambel. Jadi ini runutan ceritanya ini panjang. Sering banget. Masyarakat Indonesia tuh masyarakat yang bodoh. Jadi begini, nah disitulah itu senjata buat dia. Tapi itu dijadikan dia untuk lahan. Menipu mereka, betul gitu loh. Menipu. Jadi ya itu makanya saya bilang, Doktif itu bilang gini, kenapa ya? Kan mereka kan giringannya itu kan seolah-olah teman sejawat lah, nggak diomongin. Sudah Mambel, sudah diomongin. Bahkan terakhir itu dipanggil sama ID untuk didamaikan. 1 hari sebelum kedatangan dia batalkan. Gitu loh. Sebenarnya kan ditanyain sama ID, kenapa sih Doktif? Oh, sampai ID pun ternyata udah turun tangan. Udah dipanggil, dia batalin.
gitu loh. Jadi semua makanya Doktif itu kalau difitnah itu cuma tersenyum aja. Alhamdulillah difitnah. Oh menyerang ini jahat banget, ini pengen ini. Doktif cuma senyum aja. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan seperti itu. Kita sudah berusaha ngomong dengan baik-baik ke manusia ini. Sampai akhirnya Doktif bilang anak dajjal itu bisa diputar balik. Satu hari mau iya ini ya. Kita mau ketemu dia batalin. Padahal itu Idi mau nanya, ini baiknya gimana dok? Bisa nggak kalau misalnya kita baik-baik aja? Gini ya dok ya, permintaan saya di sini cuma satu, kembalikan uang masyarakat. Dikembalikan uang masyarakat, tuntutan akan saya cabut, bukan ngasih ke saya, gitu loh. Uang kembalikan ke masyarakat, uang itu akan diserahkan kepada Perlindungan Konsumen BPKN diaudit. Jadi bukan terimanya bukan ke Doktif, gitu loh. Pada Ya saat itu titip tuh, aja ke aku, nanti orang ini kan tinggal baris sama aku. tinggal Tapi balik. kan ya harus ada bukti pembelian kan gitu kan. Iya betul. Lah habis gitu, dah terus ternyata dia tidak mau karena dia memang nggak mau mengembalikan duit aja pokoknya intinya ya udahlah pokoknya kita damai aja lah. Doktif memang maunya berapa gitu, selalu seperti itu. Dan dia bilang saya kalau kayak gitu saya nggak mau dok, bukan itu. Oh ya udah kalau gitu cancel pertemuannya nggak jadi dok, dia membatalkan. Oh ya udah, alhamdulillah daripada kita harus berdebat di kantor ID gitu. Akhirnya dia menyampaikan lagi ke Bang Hotman itu, Bang Hotman nggak percaya, telepon sendiri. Bilang Bang Hotman nggak gitu, Bang Hotman. Gitu. Termasuk sekarang penggiringannya lucu banget ya Mabel ya. Dia si Bang Faisal bilang gimana? 4 produk Doktif dicabut Bepom. Wah, ya kan? Heeh. Nah itu kan Kalau jelas karena kan memang Doktif ada mengganti Iri Iden nah, enggak apanya gitu, dok, enggak tapi gitu. belum Cuma Doktif apanya berharap itu ya. namanya. Nanti di persidangan selanjutnya itu Doktif berharap banget ya jaksa nanya ya. Doktif berharap banget di suatu saat jaksa atau dari pihak lawyer nanya ini ya kan, pengen banget ditanya itu produknya Doktif itu dicabut ya, kenapa emangnya dicabut tuh, pengen banget di situ ditanya, pengen banget. Nah nanti Doktif bisa jelasin di situ para bujer-bujer receh yang otaknya di bawah semua ya. Otaknya di bawah minus 100 km di bawah tanah otaknya ya. Jadi dibaca lagi. Ya jelas banget itu kenapa alasannya pembatalan nomor izin edar itu dikarenakan ada perbedaan komposisi bahan ya di produk yang isinya yang didaftarkan oleh pabrik ke Bepom. Paham nggak Mambel? Jadi misal nih, pabrik itu mendaftarkan, ini loh isinya tuh ini. Nah, ternyata pada saat diperiksa oleh Bepom, loh kok ada kandungannya kok ada yang berbeda. Ternyata alasannya karena kehabisan ini Bepom. Jadi kita ganti ini isinya pakai ini nih. Jadi untuk pelembutnya kita ganti. Itu kan bukan salahnya Doktif, Mambel. Itu kan atas keputusan pabrik. Nah, terus apa urusannya ke Doktif? Nah akhirnya apa? Nah kalau akhirnya apa digiring tuh, nah itu yang akhirnya Doktif juga mau meminta klarifikasi dari Bepom. Nggak adil, ini ada oknum yang bermain di dalamnya. Karena bukan cuma produk, sedangkan produknya Doktif misalnya niacinamide, Tranex, bener sesuai. Tetapi yang lainnya ada yang nggak sesuai. Emang Doktif tahu, Mambel? Emang Doktif harus setiap hari pada saat produksi Doktif harus nungguin itu pabrik? Kan nggak masuk akal. Kalau relabeling itu kan bukan kesalahan pabrik, itu kesalahan dari Suneo sendiri. Barangnya sudah bagus, dari pabrik sudah oke, dia tempelin stiker sendiri. Ini kan case-nya berbeda banget Bang Faisal. Otak dipakai yuk, otak dipakai. Ya, otaknya itu dipakai semua. Kalau memang misalnya produknya Doktif bermasalah, ya dilaporkan. Gampang, klinika Doktif bermasalah, izinnya nggak ada, ya dilaporkan. Orang si Intan Rahma aja Doktif laporkan, kok bilang produknya Doktif berbahaya? Sejak kapan Doktif menjual produk berbahaya? Sejak Intan kapan Rahma Doktif ini siapa dok? Kenapa? Intan Rahma ini siapa? Intan Mutia Rahma Dugong. Yang itunya siapa namanya? Itu loh Intan Mutia Rahma, itu akunnya yang Miss Gosip gitu loh. Yang akunnya Miss Gosip itu kan Doktif laporkan karena kan dia bilang produknya Doktif berbahaya kan, ya dia harus bukti
buktikan, dia yang mendalilkan, ya dia yang buktikan, Mambel. Oke. Kan begitu harusnya. Nah, Andika ini tolol juga nih, tolol nih Andika. Ini Andika tuh itunya si Bujur ya Suneo. Kliniknya Sayangnya bidang apa, Dok? Dari pertanyaannya Bang Faisal aja dia nggak tau. Klinik itu tidak ada yang namanya klinik kecantikan, Mambel. Klinik itu hanya ada dua, klinik utama atau klinik pratama. Dari pertanyaannya dia nggak ngerti. Gitu loh. Gak Jadi ada selama izin ini untuk orang klinik. kalau bilang usaha kau apa buka klinik kecantikan itu salah. Nggak ada, nggak bisa. Usaha itu klinik utama atau klinik pratama. Tidak ada. Klinik kecantikan itu tidak pernah ada. Yang klinik utama dan klinik pratama itu seperti apa, Doktif? Boleh Kalau bantu klinik dijabarkan? utama, klinik pratama itu penanggung jawabnya adalah 2 dokter umum. Ya, sedangkan klinik utama itu harus ada 1 dokter spesialis dan 2 dokter umum. Hanya itu kategori klinik. Ya, jadi makanya waktu itu bingung pertanyaannya, ini apa klinik kecantikan? Tidak ada. Jadi kalau nanya itu ya, seseorang advokat nanya itu juga berdasarkan juga baca dulu. Ada nggak klinik kecantikan? Kan Dokter menjawab juga sepengetahuannya Dokter tidak ada klinik kecantikan. Gitu loh. Dan ini jelas-jelas memang framingnya apa persaingan bisnis itu tidak ada masalah, Mambel. Emang kenapa dengan persaingan bisnis? Nah, persaingan bisnisnya itu sehat atau kotor? Nah, yang dilakukan oleh si terdakwa Richard ya, sampai dia duduk di pesakitan itu apa? Itu produknya dia yang busuk. Memang harus dibongkar. Kalau memang nggak mau dibongkar ya jualannya yang bener aja. Jangan jualan white tomato yang dibilang ada tomat putihnya. Kenapa kamu nggak bilang white tomato itu isinya glutathione? Tidak ada white tomatonya. Kira-kira masuk nggak dia? Ayo, jadi terdakwa nggak dia sekarang kalau seandainya dia WT-nya dia bilang WT itu tidak ada tomat putihnya, WT itu isinya hanya glutathione. Berarti bener dong dia jualannya. Nggak ada masalah dong dia jualannya. Nah, terus DNA salmon. DNA salmon dia buka segelnya. Dia relabeling dari produk Repskin. Kenapa dia melakukan itu? Apa alasannya dia melepas, dia menutupi Repskin menggunakan stikernya dia? Apa niat dia? Untuk menaikkan harga. Repskin itu dijual di angka 300 sampai 500 ribu per cupnya, Mambel. Tetapi dengan dia labeling, dia bisa jual dengan harga 1.500.000. Mending kalau alatnya masih steril. Udah gitu alatnya sudah terkontaminasi. Apa niatnya, Mambel? Di otaknya dia apa? Cuan, cuan, dan cuan. Segala macam cara dia halalkan. Itu ya yang Doktif tahu dari Piridam Pharma. Itu dulu itu waktu pas Doktif kan juga ditawarkan kan, apa namanya, ngubungin si ini apa Dokter Nanang. Jadi pada saat ditawarkan itu dia juga sempat cerita juga, Dok ini Dokter Richard beli banyak banget, sekitar di 12.000 box, Mambel. 12.000 box Repskin ya. 1 box itu isinya 4 pieces, Mambel. 4 pieces 1 box. Nah, dari 12.000 ya, 12.000 box. 12.000 box dikali 4. 4 berarti ada berapa ribu pieces? Coba 12.000 ya, berarti ada 48.000 pieces salmon DNA dikali 1.500.000, Mambel. Coba berapa hitung duitnya, Mambel? Padahal kalau dia jual Repskin itu dari modal 300.000 dia jual dengan harga 500.000, sudah untung 200.000 perak, udah cukup. Tapi karena rakus nih dia nih, gua ada ide nih, rakus nih gua nih. Akhirnya gua jual 1.500.000, tapi harus aku tutupin supaya masyarakat Indonesia nggak tahu kalau ini aslinya Tapi kan Repskin. itu katanya dia yang ciptain, Dok. Ya itulah makanya masih ada yang membela dia. Tolol semua orang yang belain dia, ya itu tolol semua. Kan ciptaan dia video itu, Dok. Ya betul. Ya karena Indonesia gampang dibodoh-bodohi masyarakatnya, itu jawabannya.
Ya, itu adalah pengakuan dari terdakwa Richard. Ya, dia mengakui bahwa masyarakat Indonesia tolol, gampang dibodohi, pemaaf, ya, gampang dibilang mualaf, langsung kasihan semua. Pokoknya gampang banget lah. Gampang banget masyarakat Indonesia itu memang senengnya sama nanti orang-orang yang lembut, yang soft spoken, padahal nipu. Ya kan? Kalau doktif ini orangnya dar-dar-dor, kayak Mambel gini. Lu seneng syukur, gak seneng bodoh teing. Kita karakternya sama. Nggak peduli, nggak butuh yang namanya pengakuan apa, terserah. Nggak suka Yang cabut. wes. Buktinya nggak suka tetap aja ngikut kan gitu ya kan, ngata-ngatain dokter pada Ngekor. follow, ekor kan gitu ya Mambel ya. Betul. Ya kan? Dibilang dokter ketakutan apa kabur apa begitu dokter tampil kemarin, siapa yang kayak ayam sayur, siapa yang mukanya kayak ikan cucut, siapa? Iya kan? Ya kan? Ya Mambel ya. Mukanya kayak ikan cucut. Aku mau ngelihat kontennya Mambel lah. Aku juga udah nyampe Mambel, udah nyampe bandara. Mambel ya. Mau kemana ini? Mau jalan-jalan lah, healing-healing dulu Mambel. Kayak Anyani lo doktif, jalan-jalan mulu Ya kan ini kan CEO asli nggak Jualan ngurusin. apa? Jualan Jualan dari mana duit doktif? Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. enggak, ini mau live barengan sama Baizu. Mau live bareng Baizu. Mau Oke. jualan, mau kerja, mau live Iya bareng tapi Baizu. enak ya kerjamu ya dok, terbang sana terbang sini ya kan. Iya Kak. Kalau Jadi Anyani kan terbang sana terbang sini lain yang dikerjai. Kalau ini terbang sana terbang sini bisnis kan. iya, bisnis, persaingan bisnis, betul, persaingan bisnis. Karena kan terkadang Persaingan kan orang dok sadar gak ada yang bilang, ih dia udah jarang nge-live. Oh karena kan ada narasi-narasi kau dibilang meres kan dok kan. Padahal kau terbang-terbang kayak gini kan itu untuk nge-live kan, kerja sama. Ya ini aku live, betul. Mm-mm. Iya ini makanya mau live bareng sama Baizu hari ini. Di mana itu dok? Di Malang. Oh Adem, pengen di Malang, Surabaya, Malang gitu. enak lah, semangat lah Adem, kerjanya. adem. Iya, pengen liburan juga sekalian dingin-dingin lah di Malang gitu, healing-healing gitu. Ketemu sama orang tua juga kan, udah lama juga soalnya Mambel gitu. Iya, nggak jalan darat. Naik kereta, Iya enakan naik mobil naik tahu kereta bisa api berhenti. itu betul. Naik kereta api. Aku kalau pulang ke Jatim sama lakiku aku suka naik mobil dok. Naik mobil, iya, tapi kalau mobil enggak capek, pegel Kan sama nggak pantat. nyetir. Ih indah banget tahu dok. Jalan tolnya itu dok. Ih ngelihatnya Nih, enggak ada. Seneng. Dulu udah enggak mau, udah kapok kelamaan, capek, pegel, pantat kaku. Enggak, Mambel aja udah. Dotif dari zaman SMP kuliah semua pakai mobil mulu. Udah bosen, capek di setiap hari perjalanan ke klinik, ya kan? Ke klinik klinik kecantikan, ya, ke klinik kecantikan padahal itu enggak ada ya, Bang Faisal ya. Gitu. Tapi aku suka kalau jalan darat dok. Iya. Serius. Kalau deket-deket mah iya aja, paling nanti kalau udah nyampe nih misalnya kayak dulu kan ke Danau Toba jalan darat. Jadi misalnya kita ke Bandara Medan, Assalamualaikum Teng, Waalaikumsalam Teng, Panteng, Mambel mau ke klinika Panteng. Ayo dong. Tuh Bayar ayo berapa? tuh. 200 Bayar M berapa ya? katanya Mambel? Lah, bayar belakangan juga nggak apa. Bayar belakangan aja, gitu ngebon, nyicil 200 M. meter. Hah? Bayar kalau sudah ada hasil juga nggak apa. Oh bayarnya kalau udah ada hasil Mambel. Alhamdulillah nih nggak akan ada hasil, yang ada petaka. Kayak mana? Ready nggak dengan petaka sayang? Ready nggak? Belum pernah kan keluar duit untuk beli petaka. Yuk cobain yuk. Oh lagi ini yang ngobrol ya? Tapi Komal. Komal. Lagi bergibah kita sayang. Kita lagi menyenangkan hati para bujer dan para hater. Iya tiba-tiba bujur berhamburan di mana-mana ya. Yang muncul konten-konten apa namanya? Bocor semua pengalihan. Biasa lah, apalagi orang mereka sudah mentok, nggak ada ide lagi. Lagian kalau ke klinik dia bilang, Teng, klinik kalau emang nggak ada izin, ini kenapa nggak ditutup dari zaman dulu ya? Kalaupun misalnya salah, kenapa nggak dilaporkan? Sesimpel itu. Arahnya nggak ada urusan. Jadi sampai si jaksa cuman bludrek.
Lapor, tuntut dong dokter, tuntut gitu. Gitu aja ya. Cuma nanti kadang-kadang hakim kayak gitu sih mukanya ketawa aja. Oke ya. Oh, ups gitu ya. Ups kayak bestinya Mambel. Tapi Kayak bestinya Mambel tuh. Udah kayak gitu. Tapi JPU itu keren loh, Dok. JP sakjane jaksane wis bludrek, sumpah bludrek. Sakjane gini, iki kok sampai di sebelah gini, gitu. Sampai aku denger ya si Mbak Evanya tuh lucu banget. Mbak Eva udah jutek banget. Itu tolol apa gimana sih sebenarnya? Sampai ngomong kayak gitu loh kedengeran. Dia Aduh, tahu kok sakit Dok dah. di mana saat dia harus lembut, di mana saat dia harus Ampun. Oh bujirnya bilang gini, pada saat si Bang Faisal nunjukin pointer, otomatis kan pakai pointer. Dia nuklir. 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 Pakai duta nuklir. Pakai pointer, doktifnya harus ngelihat, tapi doktifnya kan ngelihat ke kiri dong. Iya. Ngelihat ke kiri dong. Wah, bujirnya bilang, nggak berani ngeliatin, nggak berani tuh ngeliatin hakim, nggak berani apa. Pointernya nanti kena mata gimana? Nah, aku bilang, oh setolol ini ternyata ya bujir-bujirnya Suneo ya. Hah? Tolol banget gitu loh. Sampai enggak lucunya yang masalah berjualan kan tidak pada saat sidang loh. lah iya, dan itu kan tidak ditegur. Dan Kecuali tidak pada setelah saat sidang, ditegur. sidang kan belum mulai kan. Betul. Terus habis itu Emang lucu dokter lagi. pas sidang dimulai kayak Enggak, orang ada nggak kereta jualan. api ya. Teh manis, kacang. Kacang, nah itu wajar Nggak ditegur. boleh. Siapa yang lapar? Iya Kadang bener. mau. Oh, Kecuali bener. dokter lewat, mie pincoknya kakak, mie pincok kak, tararaho, katanya. Salah, Enggak, yang lucunya lagi hakimnya habis udah males. bahan. Habis bahan. Hakim ini udah males. Sebenarnya hakim ini udah males ngadepin lawyer itu. Kan Notif kan kelihatan muka udah males banget dah. Apa sih lagi nih ya Allah, capek. Sampai akhirnya tuh hakimnya berdiri loh, Teng. Iya. Mereka ribut nih. Akhirnya mereka antara lawyer sama si PH ini, jaksa ini ribut. Sampai hakimnya akhirnya berdiri nih, kalau enggak nanti kita yang pergi ini. Gitu loh. Karena nggak bisa berhenti dua ini orang ribut. Udah nggak ada bahan. Bener-bener nggak ada bahan. Lucu banget. Baru membersihkan apa lantai kotor dengan sapu yang kotor. Heh, klien lu tuh sapu kotor, jualan serum penumbuh rambut pakai wig itu sapu kotor. Aduh, ada aja Mambe lawyernya ya Allah. Tapi Mambe cerita itu kenapa Bang Faisal gitu, karena kesenggol ego laki-laki kesenggol ya, akhirnya dia kayak begitu, Teng. Waktu di pasti aku disapa-sapa. Itu anak udah sholat. Oh, iya, jangan lupa. Sampai aku sampai oh ini lawyernya ya. Saya kan udah lepas pakaiannya kan Oh. sholat kan. Tapi kan bling-bling juga pakaiannya. Asik kalian ngomong berdua di situ macam nggak ada. Aku di sini nggak kalian ajak bercakap ya. Halo. Asik kalian berdua di situ. Aku ada di sini loh. Halo. Kan, Dia cerita kalau lawyernya itu sebenarnya ya mungkin dia bingung juga dalam posisinya dia kali ya. Habis meluru sebenarnya. Iya kan? Aduh. Gak ada bahan. Makanya melintir ke sana ke BAP sini. itu pelapor bisa minta, oh baiknya ini undang-undangnya ini. Nah, yang ahli Mana tahu? Makanya aku bilang gini, lah mana tahu? Kalau dokter ini tahu nggak ini undang-undangnya? Mana tahu, itu kan urusannya penyidik. Setelah konseling keluarlah ini undang-undang ini, gitu loh. Terus Mambel tadi masalah yang apa? kita jadi malah tahu ya pelanggarannya di mana. Oh, siapa sih? Apa kita fungsi konseling sama penyidik pada saat kita mau membuat LP? Yaitu nanti penyidik akan memberikan kita undang-undangnya ini loh. Ini kenanya ini pasal ini nih, atas pelanggarannya pasal ini. Ya mana kita tahu kalau kita nggak sekolah hukum, ya kan kita setelah sekolah hukum baru kita tahu. Kan gitu. Dan itu pun ada di yang terbaru kan KUHP baru semua harus dibaca. Gitu loh. Aja pasti baca lagi. Nah pastilah yang terbaru, bukunya juga KUHP kita penuh semua. Gimana ceritanya? Heran. Aduh. Untuk Nepos, laporannya Nepos, Dotif lagi fokus. Itu Nepos nggak akan diperduliin, udah laporannya udah biarin aja. Itu ngelaporin apa dia dok? Gua gak ngerti laporan apa dari Medan itu, gak jelas. Gitu loh, laporan cuaca kali apa, terserah. Bodoh, omongannya Nepos yang dibilang Dotif puput sama masih dipercaya aja. Mana kopnya dia, aku minta. Mana kopnya dia beda banget pula. Alah, itu jangan-jangan dipalsukan pula, lagi diusut semua itu.
Udahlah nanti pokoknya sekarang Doktif lagi fokus urusannya urusannya apa namanya Suneo aja. Ya kalau memang misalnya Doktif menjual produk yang berbahaya silakan dilaporkan. Betul. Seorang Richard yang saat ini lagi duduk di situ Dokter harusnya juga dia siap kan dilaporkan jika memiliki barang yang tidak sesuai, siap lah. gitu kan? Siap kan? Siap lah. Siap lah, kenapa nggak siap? Siap lah. Dari kemarin-kemarin juga kok. Yang dirugikan. Yang merugikan, yang berbahaya, yang bikin orang jadi sakit. Kan udah jelas, yang nipu, ya, yang relabeling, silahkan dilaporkan. Sekarang gini Mambel logikanya seorang Richard, dia punya media, duit nggak berseri. Kalau memang Dokter bersalah, kenapa nggak dilaporkan dari dulu-dulu? Oke. Kan dia dari dulu pengen masukin Doktif. Bisanya ngelaporinnya dia cuma pencemaran nama baik di Polres Jakarta Selatan. Sampai sekarang pun nggak naik-naik. Coba. Kenapa nggak naik-naik? Nggak naik-naik karena Mambel. Mambel. Nggak boleh naik, coba. Kenapa? Bisanya cuma itu doang. Ancamannya 9 bulan. Cuman begitu doang. Kalau Doktif kan keren. 12 tahun plus 5 tahun di penjara, aduh di penjerong. Tapi Doktif bilangnya apa? Ketakutan. Doktif kenapa kabur? Ketakutan. Halah, ngapain ketakutan sama orang yang udah jelas-jelas ancamannya 12 plus 5 tahun di penjerong pula. Wih. Apaan? Markusnya Mambel dok, kata orang ini Markus dong aku tiba-tiba kurang ajar kalian ya. Betul. Ngapain lagu jadi Markus coba. Iya ya lawyer 13 doang sama Bang Tony. Bukan 12 ya. Cuman Bang Tony lucu, Bang Tony ini baik banget. Kan takut terus ngedeketin kursiku Bang Tony itu. Bang Tony itu bilang, Bang Tony itu ngapain itu nanya sampai nama surat izin apa OSS apa itu OSS nggak ngerti apa dia ya? Yang namanya izin HU itu baru keluar tahun 2020. OSS itu kapan aturannya? Suruh pelajarin itu. Nanya, ya terserah lah. Dokter kan mau jawab ya silakan jawab. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa dok. Gitu. Ntar lihat tuh Bang Tony, pertanyaanmu awas nggak penting ya. Bang Tony nanya. Kalau Dokter mah nggak bakalan baper, cuman maksudnya tuh, nanya tuh yang penting-penting aja. Kenapa sih yang ada kaitannya aja nape ya? Yang kalau nggak ada kaitannya urusan klinik-klinik segala ya opuh. Gitu. Cuman penggiringan opini tok. Sekarang begini, kalian fokus aja untuk pengacara untuk menyelamatkan Suneo dari jeratan hukuman 12 tahun plus 5. Ini jangan-jangan ntar tuntutannya bisa sampai 15 tahun. Framing. Udah nggak penting itu medsos itu framing. Bukti fakta di lapangan Suneo itu nipu. Suneo itu merugikan ratusan miliar. Afrizal ya, yang Suneo itu dirugikan cuma 2 juta aja, sama Suneo dimasukkan penjara 22 hari. Padahal kerugian ya cuma 2 juta. Merugikan si terdakwa DRL. Ya, gimana dengan si terdakwa DRL yang merugikan ratusan miliar uang masyarakat? Minimal 10 tahun sampai 15 tahun itu. Kalau keadilan berjalan. Bener nggak Mambel? Ini ancaman dia ini tinggi ya dok ternyata. Betul. Gak main-main ya dok. Enggak Bana, makanya udah nggak zamannya lagi framing. Ya, lebih baik Anda fokus membantah bukti-bukti yang ada. Membantah apakah WT itu nipu? Membantah WT itu memang ada kandungan solanum leucopersicum? Silakan. Sekarang logikanya gini Mambel. Kita begini ya. Siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan. Ya, terlihat ya. Terdakwa Richard, dia yang mendalilkan bahwa WT mengandung tomat putih. Jadi siapa yang harus membuktikan hasil lab bahwa WT mengandung tomat putih? Siapa Mambel? Apa? Ya baiklah. Ya iya. Ya, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan lah. Lah, si terdakwa DRL
berkata bahwa produknya mengandung Solanum lycopersicum. Ya kan? Mengandung umpan. Hah? Mata di Mengandung umpan. Kamu bisa menjawab ini. Itu ada hasilnya. Hmm. Itu bukan hasil lo nggak bisa. Tolol. Ya Allah, gue itu dokter lu kayak apa gitu. Tadi siapa kita gelar dokternya kok tolol banget. Iya kan? Itu jawabannya tidak bisa dicek karena nggak ada. Gimana sih? Sekarang gini, dia yang ngomong dia ada Solanum lycopersicum. Iya kan? Ya lu yang uji lab, Suneo Richard ya. Lu yang bilang kalau Buktiin bahwa produknya ini kamu. Lu ada yang sinola buktiin. persikumnya. Nah, iya kan? Bukannya doktif. Kan lu yang bilang. Bepom sendiri bilang nggak ada. Kalau misalnya ternyata memang ada, ya Tapi dokter pegang Kalau memang bukti kan ada, bahwa ternyata kamu- itu tidak ada kan? kan rilis Bepom. Kan Bepom sudah rilis, tidak gini Mambel. Ini ya, jadi biar pada mengerti nih ya, tak jelasin ya. Mambel bikin kue. Bikin anak. Bukan bikin anak. Bikin anak agak panjang nanti di pelanggaran nanti ya. Bikin kue. Kue itu cake. Butuhnya roti, telur, sama susu. Ya. Tepung. Tepung, telur, susu. Udah. Ya. Jadilah terbentuk roti. Nah, kalau mau ngecek tepung bisa dong di dalam roti tersebut. Ada nggak tepung di situ? Bisa dong. Ngecek telur bisa dong. Ngecek susu bisa dong. Karena memang ada di situ. Di komposisi roti itu di situ ada tuh komposisi roti. Ada yang namanya tepung, ada yang namanya susu, ada yang namanya telur. Di uji lab pasti ada tuh. Nah, sekarang di komposisinya nggak ada Mambel. Terus ngapain di uji lab? Pertanyaan bodoh aja nih sekarang kita. Di komposisinya tidak ada. Terus kenapa harus uji lab? Mambel jawab Mambel. Nanti Kan aku dia di minta hate. uji lab. Aku nanti di hate sama hater, Dok. Rame banget mereka di sini, Dok. Aku takut aku kena mental. Mungkin kan. Emang Mambel bisa kena mental ya? Kena mental. Aku tuh gampang nangis orangnya, aku tuh cengeng, Dok. Oh iya pada saat di ini sama Yolo ya cangen nangis ya. Aku tuh orangnya penakut, Dok. Nggak berani aku. Lihat aja nih mereka rame banget, Dok. Tuh. Banyak istighfarnya Tuh, sih. pakai cincin katanya. mutiara. Pasukan setan lu. Nyuruh orang istighfar ditonjok ngapain? mukanya orang. Kan? Mambel. Iya. Akhirnya kemutiarannya itu. Kok Iya, sayang banget. dah Mambel gak kena aja. Gak kena. Tanda. Oh, ditonjok sama dia. Mukanya orang giginya. Untung giginya tuh gak cuil lah. Wakalnya setengah mati kok emang. Enggak, Akhirnya orang sekarang ini apa ya, orang ini nge-hate kayak gini kan, Dok. betul. Kalau nggak suka jangan ditonton. Seneng Iya lah nggak mereka. Dipikirnya mentalnya bakal apa? Gak ngaruh. Kalian itu adalah ladang pahala. Ladang pahala. Ya, buat dokter itu kalian itu ketikan kalian, hinaan kalian. Itu dokter bersyukur, alhamdulillah. Jadi ladang pahala, yang rugi kalian sendiri. Dokter rugi tidak ada. Kenapa? Rezeki nambah, umur jadi nambah. Ya, sama sekali dokter. Alhamdulillah sama Allah, ya Allah rezekinya malah ditambah-tambah sama Allah dengan bujur-bujur kayak begini. Jadi ngapain kita kena mental ya Mambel ya? Ngapain gitu loh, ha? Baru sudah gitu bujur-bujur lihatlah. Mending dia punya rumah masih hidup masih di bedengan, ya. Kasihan bujur. Coba lihat Yolo, gak punya rumah dia. Tapi kalau ngatain, lo memang dia kontrak. Ya jangan gitu. Enggak enak aja dokter dibilang dokter nggak pernah praktek. Oh iya. Enak aja. Orang kita sudah praktek berapa tahun dibilang dokter nggak pernah praktek. Terus bisa bilang begini, Tem. Itu yang namanya doktif itu pengen beli rumah di Pondok Indah Golf. Ya seharga 20-30 miliar. Mana ada Tem Pondok Indah Golf, Pondok Indah lo golf 20-30 miliar.
paling Ini mahal hartaku, 100 Dok. miliar. Terus kalaupun misalnya gue ditawarin rumah nggak mau, aku di pondok golf lagi. Bertahun-tahun gue tinggal di golf. Fitnah Aku ini tok isinya. hartaku, Dok. Iya Allah lucunya ya Allah. Hartanya dia, hartanya Mabel cuman itu. Ah, Dari Masya Glokin Allah, zaman itu ya. dulu. Dia apik banget nyimpennya ya, itu udah benda pusaka banget loh. Udah lama loh ini. Iya, Zaman lama masih banget. nyari parkiran aja sulit. Betul. Di Kampung Melayu, Dok. Kan aku udah bilang, aku pasien Kampung Melayu. Lucu banget, iya betul. Ingat ya? So, ingat lah, itu kan itu Aku bongkar di atas. Limited edition loh. pasien VIP doang itu. Oh pasien-pasien VIP. Cantik kali ah. Cantik kali. Terakhir lihatin ya fotonya, ada Nikita Mirzani juga pegang foto itu. Oh iya kan? Iya. Oh Jadi aku ini setara dengan Nike. Iya, sama kelasnya lah. sama kelasnya. Homolog banget. Ada juga ya? Oh sekarang udah nggak ada boneka-boneka itu lagi. Hah? Udah nggak ada. Ada. Udah nggak mampu ya ngasih gift-gift begitu Bukan, lagi ya? susah. Udah nggak mampu. Nggak ada Iya loh, penjualan bener ya? loh. Iya bener betul. Oh nih kita juga pegang. Iya bener. Iya nih kita Iya sama. zaman dulu Dok. Iya bener betul. Betul ini ada juga ternyata. Aduh ada. Heeh. Ya Ada semua Allah. arsip-arsip zaman dulu ada semua itu ya. Ada semua ya, bener. Lengkap ya. Lengkap. Lengkap Mabel lengkap. Ditunggu kalau gitu Mabel di mana? Mabel ke klinik yang mana, Teng? Otaknya Kan nanti banyak. di mana gitu kan maksudnya kan Dok. Ditunggu di mana di mana otakmu katanya kan. Mabel beneran ini mau perawatan ya, Teng ya. Oh aku ke Kampung Melayu terus kalau dulu. Enggak yang sekarang ada yang bagus loh di Bumi. Loh bukan Kampung Melayu. Kampung Melayu masih ada. Udah ada. Pindah ke Pancoran. Oh Pindah ke dipindah Pancoran. itu. Iya, dekat apa namanya? Dekat Balai Sudirman. Nggak sanggup ya? Bukan, padat banget. Iya benar, nggak sanggup anunya. Parkirnya susah. Emang sulit dulu, makanya aku selalu ditinggal kalau dulu di sana, Dok. Di drop sama Ditinggal mobil lakiku. Mercy-nya tuh kan. Oh mobil Mercy, Cong. Iya, nggak bisa loh Dok. ini. Dia paling bisa parkir berapa mobil ya dulu? 2 apa 3? Iya. Nah, betul. kalau mau di bahu jalan, sementara itu jalan cuma sebaris, Dok. 2 mobil aja. Oh, Kena angkut mobil kita. Kalau parkir iya di bener betul bahu ya. jalan. Itu alhamdulillah pindah ya. Tambah maju sekarang enak. Soalnya pasiennya banyak mobil-mobil sih ya. Kalau dulu ya paling drop gitu. Ada dulu satu serum yang cocok banget sama aku. Cuman dia memang lumayan harganya dulu, Dok. Oh, apa? Zaman kapan itu? Zaman dulu 12 aku tahun belinya lalu kayak di gitu ya. tempatnya dokter Nanang. Hah? Nah, aku pulang clubbing, kobam, bersihin muka. Mau pakai serum, jatuh. Aku ingat itu kayaknya yang dari Perancis itu ya. Yang dari French, luar punya. Nah Mama. iya Prancis. Itu harganya berapa dulu ya, Dok? Tapi itu sejutaan lah waktu zaman dulu tuh. Zaman dulu sejutaan. Gila banget Sejutaan, orang. Dok. Zaman dulu dia udah beli sejutaan, guys. Jangan dulu, dia dari French memang. Tapi bagus, Dok, aku akui. Itu masih ada nggak, Dok? Sudah nggak ada kan? Kayak distributornya udah Buat ada dong yang kerja sama begitu, Indonesia Doktif. deh. Itu keren serumnya. Kulitnya Iya. kenyal, lembut. Ya, high dose vitamin C. Sementara aku ini kan tukang begadang kan. Dulu 15% atau berapa? Aku kan tukang begadang kan, Dok. Tapi dia udah masih ada sampai detik ini sekarang. Udah nggak ada lagi. Udah Udah nggak nggak ada. ada lagi, udah nggak masuk ke Indonesia, Mambel. Aku bahkan tanya temanku yang ada di luar, nggak ada. Iyam, kamu ketik yang banyak ya kok nggak akan diperduliin kok. Rezekinya Allah, rezekinya Retif tetap lancar. Yang banyak dong, yang banyak, yang ini banyak, yang copy paste. Enggak, Mambel, kalau kayak gitu ini berarti Mambel 12 tahun yang lalu, Mambel bisa beli serum seharga 1 juta. Kecil kali aku rupanya di mata kau, Doktif. Kan aku udah bilang, aku langganan dia untuk ini loh,
dokter Nanang Buaya apa nih itu yang masker pol gold? temenan iki sumpah loh. Ya. Masker gold. Buaya nih pol. Masker gold aku selalu itu. Oh alah, luar biasa. Itu masker gold. Nah, aku belinya dia tuh yang serum-serum itu, Dok. Apalagi kan aku ini kan dulu kan begadang tiap malam clubbing kan. Iya Jagain apa betul. begadang tiap malam? Ngapain? Jagain apa? Jagain apa katanya? Apa? Jagain apa? Kobam sama lakiku. Kobam itu apa? Mabok. Oh mabuk. Oh di Bali. Sebenarnya kan kalau pakai perawatan gitu kan jangan begadang lah. Aku kan bandel. Ya kalau gitu ganti laki ya. Jahat kamu, Dok. Jahat. Enak gini kan, Dok, kita ngobrol ya kan. Yang lain ikut di sini ketok-ketiwi, buzzer makin panas. Iya, Yang paling bener. sakit itu adalah kita ada tapi dianggap tidak ada. Bukan begitu, Iya, Ian? capek dia. Makan terus kalian mau nulis apa aja sakarepe kakaro. Pakai ini dong, pakai ini dong. Pakai PC dong. Jadi spamnya itu Oh, cepat. Ini Iya, mah iya, bener. manual, copy paste. Manual satu. asik. Ah, bener betul. Nggak asik mereka, Dok. Iya betul. Oh, Serius, buzzer iya copy paste. Mereka nggak pakai PC. Kalau pakai PC itu kan jatuhnya ngefloat. Pernah main aplikasi untuk serang menyerang nggak? Biar ku ajari. Sini ngefloat gitu. Mambel mantan napi ya, ceklah sayang. Bisa lo dicek. Sebutkan aja nama aslinya di situ, cek. Ada nggak datanya? Pau. aduh, Pau. Iya kan ada datanya. Intan Rama tuh, Napi ada datanya tinggal dibuka. Intan Nah, Mutiara coba Rama. namaku kalian klik ada Ya, nggak? coba ada nggak Intan Napi ya? Yang Gampang pinter itu. yuk, yang pinter ya. Jadi Aku kalau jadi bukan buzzer mantan itu jangan napi. cuma ketak-ketik. Ya. Aku bukan mantan napi, tapi aku pernah disidang karena apa? Ngasih makan anak orang pakai rokok yang masih hidup. Mau apa kalian? Kau pikir bandal-bandal apa? Bandal-bandalku bandal-bandal Dicolokin nyuli-nyulian kan? orang. Mau apa kalian? Oh, bener nakal. Orang ditonjol pakai cincin mutiara sampai jepok. Ya Allah, gak sayang itu cincin mutiara asli loh. Gak sayang. Enggak, itu emang nggak palsu, peduli. Dok. Iya, mah kita mah semuanya palsu. Emang kita mah belinya Kita mah barengan di miskin. Bangka Awak mah Dua. miskin, Dok. Miskin awati. Ini masih didengar malaikat bahaya loh ini. Bahaya loh ya bener. Malaikat ku suruh putar balik. Balik arah nanti. Ku bilang, belum. Belum saatnya balik arah. Cabut. Ku bilang Cabut gitu, Dok. dulu. Aduh. Itu Bang Faisal minta nomor hakim ngapain ya? Ngapain? Kayaknya Itu ya, dia coba mau bahas ini, itu. Dok. Mau nanya kapan jadwal sidang. Makanya. Buat apa? Kayaknya Doti mau tanya nanti di waktu pas pertama. Mohon Emang maaf. boleh begitu minta nomor telepon? Lah iya emang boleh ya minta nomor telepon hakim ya. Kok bisa berani-beraninya ya Bang Gak Faisal bahaya, minta toh. nomor hakim? Gak bahaya toh. Ngono ya. Gak bahaya toh. Waduh. Iya, emang pernah kayak gitu. Ya nggak boleh lah. Gak tahu makanya udah. Ada yang rekam tuh apa namanya? Aku ini kan yang orang rekam. baru kan, Dok. Tolong Aku dong kan orang baru. coba Cak kalau ada yang rekam itu Cak minta rekamannya Bang Faisal ngomong minta hakim. Adalah di rekaman live-mu, Dok. Oh di rekaman live-nya Doti iya, ada. bener. Kan rekaman live Doktif ada tuh.